はい、皆さん、こんにちは。今日はDaigo ka Benkyou shitai to omoimasu. Jadi hari ini kita akan mempelajari bab 5 dari buku Minano Nihongo mengenai ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Ikimasu, kimasu, dan kaerimasu. Nah, dalam bab ini ada 4 hal yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah nani nani ye ikimasu, kedua de ikimasu, to ikimasu, dan ni ikimasu. Yang pertama adalah watashi wa nani nani ye ikimasu. Nani nani ye ikimasu. Nah, ikimasu ini maksudnya adalah saya pergi ke. Saya pergi ke. Jadi ikimasu, partikel ini adalah untuk menandakan tujuan tempat pergi gitu. Nah, di sini adalah basho. Basho itu artinya adalah tempat. Jadi sebelum partikel E ini kita mengisinya dengan tempat. Tuh, misalnya restoran, bioskop, sekolah, universitas, gitu. Nah, itu kita gunakan nani nani ye ikimasu. Nah, contohnya dalam gambar ini adalah watashi wa restoran ye ikimasu. Watashi wa restoran ye ikimasu. Watashi wa itu saya. Restoran itu restoran, ikimasu. Saya pergi ke restoran. Nah, kemudian bagaimana cara untuk bertanya, ingin pergi kemana, mau pergi kemana? Nah, itu kita gunakan doko ikimasu ka. Doko ikimasu ka, seperti yang sudah minasang sebelumnya pelajari, doko itu artinya mana. Nah, itu tadi seperti yang sudah saya katakan, pergi ke mana gitu. Jadi, doko e ikimasu ka? Watashi wa restoran e ikimasu. Doko e ikimasu ka? Mau pergi ke mana? Restoran e ikimasu. Pergi ke restoran. Selanjutnya di sini ada depato e ikimasu. Depato e ikimasu. Saya pergi ke department store. Nah, bentuk tanyanya masih sama seperti yang tadi, yaitu doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Depato e ikimasu. Jadi, nah selanjutnya adalah kalau misalnya diberi keterangan waktu. Keterangan waktu di sini adalah kino, di mana kino itu artinya kemarin. Nah, itu berarti sudah berlalu, maka bentuk tanyanya harus diganti menjadi ikimashita. Harus diganti menjadi ikimashita, yaitu sudah berlalu. Maka bentuknya tinggal kita tambahin di kino, doko e ikimashita ka? Kino, doko e ikimashita ka? Kemarin pergi kemana? Maka jawabnya kino, moru e ikimashita. Kino, moru e ikimashita. Kemarin pergi ke mall. Kemarin pergi ke mall. Jadi jangan lupa minasang saat itu sesuatu yang sudah berlalu, itu kita harus menambahkan bentuk mashita di belakangnya. Jadi bukan mas yang dipakai, tapi mashita. Oke. Nah, di sini contohnya lagi. Ada pertanyaan. Kino, toshokan e ikimashita ka? Kino, toshokan e ikimashita ka? Jadi dia ingin bertanya, apakah kemarin pergi ke perpustakaan? Kino, toshokan e ikimashita ka? Misalnya orang ini pergi ke perpustakaan, maka dia akan menjawab, hai, ikimashita. Hai, ikimashita. Nah, kalau misalnya dia tidak pergi ke perpustakaan, maka jawabannya akan menjadi iie, ikimasen deshita. Iie, ikimasen deshita. Jadi kita mengganti masen, kita menambahkan masen dengan deshita. Iie, ikimasen deshita. Hai, kino toshokan e ikimashita ka? Kemarin pergi ke perpustakaan. Kalau pergi maka hai ikimashita. Hai ikimashita. Kalau tidak maka iie ikimasen deshita. Iie ikimasen deshita. Hai, ya jadi kalau tadi keterangan waktunya adalah kemarin atau sesuatu yang sudah terjadi. Nah, sekarang contohnya adalah ashita atau besok.
itu sesuatu yang belum terjadi. Maka bentuk tanyanya menggunakan bentuk maska, bukan masta. Nah, contohnya di sini, ashita kaishae ikimasu ka? Ashita kaishae ikimasu ka? Apakah besok pergi ke perusahaan? Kalau pergi, maka hai ikimasu. Hai ikimasu. Ya, saya pergi. Kalau tidak, maka jadinya iye ikimasen. Iye ikimasen. Tidak, saya tidak pergi. Ashita kaishae ikimasu ka? Hai ikimasu. Kalau pergi, iye ikimasen. Kalau tidak pergi. Nah, selanjutnya setelah mempelajari partikel e atau yang menunjukkan tujuan dari pergi kemana, selanjutnya kita akan menggunakan partikel d. Nah, d di sini menunjukkan alat kendaraan. Jadi misalnya minasan mau mengatakan saya pergi ke sekolah naik sepeda, pergi ke sekolah naik mobil, atau naik kereta, naik apa lagi misalnya taksi, bus. Nah, itu kita menggunakan partikel d di sini. Nah, seperti keterangannya di sini adalah nori mono itu artinya adalah kendaraan. Jadi apapun yang masuk kendaraan bisa menggunakan partikel d. Watashi wa nani de ikimasu. Saya menggunakan ini. Nah, contohnya di sini adalah watashi wa jitensha de ikimasu. Watashi wa jitensha de ikimasu. Saya pergi menggunakan jitensha. Saya pergi menggunakan sepeda. Nah, apabila minasan ingin melengkapi kalimatnya dengan tujuannya, misalnya saya pergi ke toko ramen menggunakan sepeda. Saya pergi ke toko ramen menggunakan sepeda, maka minasan bisa membuat kalimatnya menjadi watashi wa jitensha de ramen yae ikimasu. Watashi wa jitensha de ramen yae ikimasu. Jadi kendaraannya dulu di depan, kemudian baru dilanjutkan dengan tujuannya kemana. Jadi ada dua opsi yang bisa minasan gunakan saat ingin menggunakan partikel D ini, bisa langsung menyebutkan kendaraannya saja, bisa juga menyebutkan kendaraan dan tujuan minasan pergi itu kemana. Gitu. Jadi yang pertama itu watashi wa jitensha de ikimasu. Saya pergi menggunakan sepeda. Nah, kalimat yang kedua ini adalah watashi wa jitensha de ramen yae ikimasu. Saya pergi ke toko ramen menggunakan sepeda. Kemudian bagaimana cara bertanya pergi menggunakan apa, pergi naik apa, kayak gitu. Nah, maka dalam hal itu kita menggunakan partikel F. Kita menggunakan bentuk tanya nan. Nande ikimasu ka? Nande ikimasu ka? Pergi naik apa? Gitu. Nande ikimasu ka? Jadi nande pakainya. Nande ikimasu ka? Pergi naik apa? Jadi nande ikimasu ka? Jitensha de ikimasu. Atau jitensha de ramen yae ikimasu. Misalnya minasan di sini mau menambahkan kata tanyanya nande ramen yae ikimasu ka? Pergi ke toko ramen naik apa gitu. Nah, minasan bisa menjawabnya jitensha de ikimasu atau jitensha de ramen yae ikimasu. Baik, selanjutnya di sini ada watashi wa basu de ikimasu. Watashi wa basu de ikimasu. Saya pergi naik bus. Kemudian kalau misalnya mau ditambahkan dengan tujuannya, maka watashi wa basu de toshokange ikimasu. Watashi wa basu de toshokange ikimasu. Saya pergi ke perpustakaan naik bus. Saya watashi wa basu de naik bus toshokange ikimasu. Pergi ke perpustakaan. Kemudian kata tanyanya adalah nande toshokange ikimasu ka? Nande toshokange ikimasu ka? Ke perpustakaan naik apa? Hai. Jadi tinggal kita tambahkan nande saja. Hai. Jadi setelah
partikel E, kemudian partikel D. Selanjutnya adalah yang ketiga, partikel to. Partikel to itu artinya adalah pergi dengan siapa. Nah, di sini kan ada keterangannya, di sini ada hito. Hito itu kan artinya orang. Jadi pergi dengan siapa? Pergi dengan teman, pergi dengan adik, pergi dengan pacar, pergi dengan keluarga. Nah, itu kita bisa menggunakan partikel to ini. Contohnya di sini adalah watashi wa tomodachi to gakko e ikimasu. Watashi wa tomodachi to gakko e ikimasu. Saya pergi ke sekolah bersama teman. Saya pergi ke sekolah bersama teman. Jadi teman itu dalam bahasa Jepang adalah tomodachi. Watashi wa, saya, tomodachi to, bersama teman, gakko e ikimasu. Pergi ke sekolah. Nah, maka kata tanya yang digunakan adalah dareto. Karena ini adalah tentang hito, yaitu orang, maka bentuk tanyanya pun dare. Dareto gakko e ikimasu ka? Hai, dareto gakko e ikimasu ka? Pergi ke sekolah dengan siapa? Tomodachi to gakko e ikimasu. Tomodachi to gakko e ikimasu. Tomodachi to bersama teman, gakko e ikimasu. Pergi ke sekolah. Hai, contohnya di sini ada keluarga yang pergi ke Osaka. Maka bisa mengatakan kazoku to Osaka e ikimasu. Kazoku to, kazoku itu keluarga, artinya Osaka e ikimasu. Pergi ke Osaka bersama keluarga. Maka bentuk tanyanya adalah dare to Osaka e ikimasu ka? Dare to Osaka e ikimasu ka? Pergi ke Osaka dengan siapa? Baik. Ya, jadi misal kita tidak pergi dengan siapa-siapa, hanya sendiri saja. Nah, kalau sendiri saja, maka yang digunakan bukan to, tapi de. Watashi wa hitori de kisaten e ikimasu. Atau watashi wa hitori de kafe ikimasu. Jadi, bukan to yang digunakan, melainkan de. Hai, tapi bentuk tanyanya tetap sama, minasan tetap menggunakan dareto. Dareto kisaten e ikimasu ka? Hitori de kisaten e ikimasu. Selanjutnya kita akan pelajari partikel ni di sini. Partikel ni ini untuk menunjukkan waktu. Waktu pergi. Misalnya saya pergi ke Jepang tanggal 10 Oktober gitu. Atau saya kembali ke negara saya pada tahun 2018. Nah, itu kita menggunakan partikel ni ikimasu. Gitu. Nah, contohnya di sini adalah watashi wa 10月16日に大阪へ行きます。私は10月16日に大阪へ行きます。Saya pergi ke Osaka pada 16 di bulan Oktober. Watashi wa 10月16日に大阪へ行きます。Saya pergi ke Osaka pada tanggal 16 Oktober. Nah, karena kita mengatakan waktu, itu maka kata tanya yang digunakan adalah itsu, yaitu kapan. Itsu, kapan. Kapan pergi ke Osaka, maka dalam bahasa Jepang akan menjadi itsu Osaka e ikimasu ka? Itsu Osaka e ikimasu ka? 10月16日に大阪へ行きます。Hai. Nah, misalnya ada pertanyaan, misal mendapat pertanyaan. 11月に東京へ行きますか ?11 東京へ行きますか Hai, maka jawabannya kalau benar, maka minasan akan menjawab hai, so desu. 11月に東京へ行きます。はい、そうです。Itu. Nah, kemudian kita akan pelajari tentang tanjobi wa itsu desu ka? Tanjobi wa itsu desu ka?
Hai, Tanjobi itu dalam bahasa Jepang artinya adalah ulang tahun. Tanjobi dalam bahasa Jepang adalah ulang tahun. Maka kita menjawabnya langsung saja dengan Rokugatsu Ju Nananichi desu. Rokugatsu Ju Nananichi desu. Pertanyaannya tadi sama seperti yang sebelumnya, karena kita mau mengatakan waktu, gitu kita menggunakan itsu. Itsu itu artinya adalah kapan. Tanjobi wa itsu desu ka? Rokugatsu 17 nichi desu. Nah, kemudian renshu shimashou. Renshu shimashou atau artinya latihan. Nah, silakan minasan jawab. Yang pertama, Tanjobi wa itsu desu ka? Kapan ulang tahunnya? Nande daigaku ikimasu ka? Naik apa ke universitas? Dan dareto daigaku ikimasu ka? Dengan siapa pergi ke universitas? Hai, ja minasan, kokomade owarimashou. Hai, arigatou gozaimashita. Otsukare sama deshita.